Halo teman-teman semua, kembali lagi sama Coffee Technician, channel Coffee terupdate di Indonesia, The Truth Behind the Hype. Hari ini kita bahas nih alat-alat ini lagi. Memang karena alat-alat ini umum sekali digunakan. Hari ini kita bahas tentang metode cold brew, alat-alat umum yang bisa digunakan untuk untuk membuat menu kopi cold brew. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu share dan subscribe channel kita ya. Oke, hari ini nih alat-alat yang digunakan umum sekali bisa untuk membuat cold brew. Tentunya teman-teman juga banyak ya di channel-channel lain sudah bahas apa ini Rockpresso, apa ini grinder latina-latinaan. Ini yang tentang cold brew. Lebih ke arah penyeduhan dingin ya, karena cold brew itu ada yang sistemnya tuh dibagi dua. Gini aja deh, biar nggak rancu, kita jelaskan pelan-pelan ya. Cold brew, apakah itu cold brew? Cold brew itu terutama coffee cold brew. Cold brew itu apa? Cold brew itu metode yang digunakan untuk membuat kopi secara dingin. Selama ini kan banyak yang hot brewing. Hot brewing itu apa? Hot brewing itu membuat kopi secara panas. Nah, umum ya, sudah. Ini keduanya hal-hal yang berbeda. Yang secara dingin berarti dia menggunakan air dingin. Makanya beberapa tahun akhir ini terkenal dengan sebutan cold brew. Oke ya. Alat ini bisa digunakan dan umum, bisa kita dapatkan juga alat ini di marketplace atau second juga ada. Dia bisa digunakan untuk membuat cold brew. Rockpresso bisa untuk bikin cold brew. Ini yang cold drip juga bisa. Nah, cold drip apalagi cold drip? Cold drip itu asal katanya dari drip, tetesan ya, tetesan air dingin yang mengenai kopi. Nah, ini alatnya yang seperti ini. Nanti tetesan air dingin itu mengenai kopi dan dia jadinya kopi itu diseduh, metodenya cold brew tapi cold drip gitu ya. Jadi kopinya itu cold brew with drip system harusnya sebenarnya. Ya itu sih menurut Coffee Technician ya. Harusnya sebenarnya seperti itu yang disebutnya. Oke, satu-satu. Rockpresso, bagaimana membuat cold brew dengan Rockpresso? Simple. Kita beli grinder-grinder seperti ini. Ini murah, pasarannya dari mulai yang 400 ribuan sampai yang umumnya nih yang lumayan kualitinya tuh Latina yang sekitar 2 jutaan. Bisa. Ciri khasnya cold brew itu kalau pakai Rockpresso standar, kita bisa pakai yang grind size-nya espresso, tapi airnya kita ganti dengan yang dingin. Air dingin. Standar sekali. Seperti bikin espresso, hanya airnya dingin. Perhatikan ya pembedanya. Espresso yang panas juga bisa kita membuat espresso yang dingin. Disebutnya cold brewing espresso gitu ya. Biasa kopi kita masukkan sini. Standar sekali, berapa gram, mengikuti gramasi yang kita inginkan. Berapa nanti perbandingannya semua kembali ke preferensi kita. Mau sedingin apa, seberapa bold taste-nya yang kita gunakan ya. Nanti kita tinggal masukkan di sini. Standar. Air dingin. Air dingin kalau Coffee Technician tuh saran ya. Saran Coffee Technician punya chiller itu 5 derajat. Itu sangat cukup. Fruitynya nanti naik 5 derajat. Jadi nggak beku juga. Tidak yang 15 derajat. 15 derajat tuh seperti air embun lah ya. Itu. Kalau Coffee Technician pakainya yang 5 derajat dari chiller. Tinggal kita masukkan air, oke. Back lagi sini, kita masukkan air di sini. Tinggal kita press aja. Itu jadinya cold brew espresso disebutnya ya. Bisa nanti kayak yang umumnya nih, yang umum terjadi ya di lapangan, umum dibuat di lapangan juga ada yang namanya Japanese ice coffee, dia yang pakai V60 gitu. Kenapa Coffee Technician belum bahas V60? Gini, V60 itu pembedanya itu hanya pertama dari bahan, air, grind size seperti itu ya. Nanti tetap akan Coffee Technician bahas. Tapi kita bahas yang ini dulu, yang umum sekali dan tercepat. Kita juga bisa lakukan untuk kegiatan light komersil. Cold brewing espresso bisa. Umumnya cold brewing espresso itu kita untuk menjaga agar di saat kita melakukan kegiatan komersil, espresso ini tidak drastis perubahan rasanya dari yang hot ke cold ya. Karena kita pasti kalau kita vocab kita tahu nih pembeda rasa dari hot espresso ketika dia dingin itu seperti apa. Gitu. Makanya ada di third wave ini cold brewing, espressonya cold brewing juga. Bahkan ada yang espresso konsentrat. Boleh ya. Jadi seperti itu dengan Rockpresso kita sudah giling. Standar kita giling. Kehalusannya sama dengan espresso karena ini mesinnya espresso, Rockpresso. Kita tinggal bikin pakai air dingin 5 derajat. Itu Coffee Technician. Preferensi Coffee Technician ya. Jadi jangan nanti dipukul rata. Wah, Coffee Technician nih salah nih, dia pakai 5 derajat, saya enaknya 3 derajat, saya enaknya 10 derajat.
Itu semua kembali ke preferensi kita, vocab kita. Oke ya. Sama, yang ini juga gitu. Yang ini hanya nih metodenya drip. Drip itu apa? Tetesan. Tetesan air dingin yang mengenai kopi. Gitu. Mengenai kopinya seperti apa nih grind size-nya? Tetap aja kalau coffee technician pasti akan lebih kasar. Di sini akan lebih kasar. Untuk kopinya pasti akan lebih kasar di sini coffee technician karena dia pakai menggunakan metodenya drip. Nanti tingkat kehalusan atau kekasaran si kopinya, halus dan kasarnya itu menentukan juga karakter taste dari cold brew-nya tersebut ya. Gitu, cold brew-nya tersebut. Jadi setelah digiling, kalau coffee technician pakainya itu medium to bukan medium to coarse ya. Apa ya? Medium bisa, medium to fine. Medium aja sih kalau coffee technician ya. Kalau medium to fine kayaknya ada dua kan. Ya medium aja kalau coffee technician sih. Taruh di sini. Standar. Nanti ini paper filternya biasanya sebelum kopinya ada di sini ya. Ini ada saringannya, ada meshnya. Nah, ini saringan ini ada meshnya, ada tingkat kehalusannya. Kertasnya nanti di sini. Ambil satu lembar. Kita taruh di sini kertasnya. Kopinya kita siapkan di sini. Di sini ini ada kerannya ya, ada valve-nya. Kita bisa atur berapa drip per menit atau per jam, berapa tetesan ya. Gitu, ini bisa kita atur. Semuanya nanti ada es batu, ada air. Nanti kita atur nih mau berapa tetesannya, berapa cepat. Gitu, nanti kita atur, kita diamkan. Sudah, nanti dia akan menetes ke dalam kopi. Dan kopi ini akan mengeluarkan ekstraksinya. Ekstraksinya tapi ini berdasarkan gravitasi karena drip ya, tetesan. Tidak sebold yang hot ya, pastinya tidak sebold yang hot, tapi coffee technician tuh taste vocab kalau main di cold brew itu lebih ke light, profilnya lebih terbuka, lebih luas ya, tapi dia light gitu. Nah, nanti dia berapa jam habis, nah ini sudah jadi cold brew-nya. Nah, metode yang satu lagi tuh ada yang namanya ini banyak juga ya di pasaran nih, bukan di pasaran, di lapangan, di umumnya, coffee technician tuh temukan cold brew aja, cold brew. Metode cold brew tuh banyak, ada yang tadi espresso, ada yang drip, yang satu lagi tuh yang soak, yang direndam. Nah, itu cold brew juga. Tapi kita juga harus jelaskan bahwa itu direndam, namanya soaking. Soaking ya, tulisannya S-O-A-K-I-N-G, soaking, rendam. Pakai alat ini bisa. Tetap sama. Tapi kalau coffee technician, alat ini coffee technician modif, bolongin. Coffee technician bore, berapa lubangnya. Kita yang, kalau di sini biasanya yang coarse kita pakainya. Karena memang cold brew itu lebih kejar flavor. Nah, air dinginnya sudah pasti di sini dulu biasanya. Kalau pembeda yang soaking ya, sini dulu. Nanti dia terendam kopinya, terendam semua. Kita tinggal tutup aja, gitu ya. Aman, tinggal tutup aja. Berapa jam? Biasanya di atas 4 jam. Kalau coffee technician menggunakan metode cold brew itu yang soaking atau terutama soaking lah. Kalau drip ngikutin dari yang kita maunya berapa tetes per jam atau per menit berapa tetes, sama seperti infus. Nah, nanti berapa jam, biasanya lebih dari 4 jam. Coffee technician bikin jam 12 malam atau jam 10 malam. Pagi kita opening toko, atau kalau di rumah kita mau ngopi cold brew pagi agak light ya, jam 10 pagi sudah kita bisa nikmatin langsung karena sudah jadi si cold brew-nya, karena yang di soaking atau yang di yang di drip tadi ya, tinggal kita nikmatin. Kalau espresso coldnya itu sangat simpel lagi, kita bisa bikin kapan aja, kita tinggal giring, air dingin sudah ada, kita tinggal buat kayak tadi, ya kita bikin espresso cold brew ya. Itu aja sih teman-teman ya, pembedanya antara cold brew itu apa sih. Cold brew itu terbagi lagi, metode pembuatannya seperti apa. Secara umumnya metode cold brew itu sebutnya membuat, kita harus tambahin dulu phrase katanya, kita tambahkan di depan ini ada phrase kata cold brew, coffee cold brew atau cold brew coffee. Bawahnya nanti kita buka lagi, metode-metode ada 3 tadi. Ada yang espresso cold, ada yang coffee drip cold, ada yang cold brewing soaking coffee. Jadi direndam. Itu semua beda-beda. Silahkan teman-teman vocab, nanti bisa tahu karakternya ada di mana. Karena banyak juga yang mereka vocab itu dengan cara mengajukan pertanyaan di forum-forum, padahal mereka sendiri belum vocab. Pertanyaan itu bisa diajukan ketika sudah vocab, tapi kita mau tahu preferensinya lebih ke arah
dia sudah pakai beans apa, metode apa, kita coba vocab kok dapatnya beda, ya itu kembali ke karakter taste ya, gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Jangan lupa deh, gini aja. Simple banget Coffee Technician nih. Nggak pernah bisa panjang lebar untuk bahas, karena yang Coffee Technician berusaha untuk memberikan yang sangat mudah-mudah dimengerti, penggunaan kata-kata juga yang sangat mudah dimengerti. Kalau teknis itu pasti akan sulit, karena kata-kata teknis itu kayak kita baca buku, ribet nanti ya. Lebih ke arah mudah dimengerti, dipahami, dan juga mudah diaplikasikan. Itu aja sih dari Coffee Technician. Sementara itu dulu. Jangan lupa share, subscribe. Seperti biasa, Coffee Technician selalu berikan update-update, selalu berikan yang terbaru di bidang kopi, atau mungkin yang belum jelas di bidang kopi karena rancu ya. Di umumnya ini sudah rancu sekali. Tadi cold brew contohnya sudah rancu. Coffee Technician akan jelaskan di channel kita ini. Oke ya, see you in next vlog, and thank you semuanya. Tetap sehat Indonesia. Thank you.